semuanya, kembali lagi di channel Fan Febiano, yang dimana channel ini diperuntukkan untuk orang-orang gabut dan gak tahu mau ngapain. Oke, kali ini Mimin mau ngebahas film yang berjudul Soldier 2019. Gimana jadinya kalau anak kecil udah jadi tentara dan banyak membantu di medan perang. Film ini akan menjadi gambaran buat kalian gimana tentara termuda ini membantu orang yang lebih dewasa di dalam medan pertempuran. Oke lah, daripada banyak bicara, langsung saja kita masuk ke videonya. Eits, sebelum itu, bantu Mimin dengan cara subscribe terlebih dahulu ya, supaya channel Mimin semakin berkembang dan semakin semangat buat bikin video ke kalian. Film ini dibuat berdasarkan kehidupan nyata dari prajurit termuda Perang Dunia Kedua asal Rusia yang bernama Sereza Siskin Aleskov yang lahir pada tahun 1936. Film ini dimulai dengan memperlihatkan scene seorang ibu dan dua orang putranya yang sedang berada di sungai. Saat itu, ibu dari kedua anak tersebut sedang mencuci pakaian, sedangkan anak laki-laki yang sulung sedang memancing, dan anak bungsunya yang bernama Sereza Aleskov sedang berada di atas pohon dengan ketapel di tangannya. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat pun melintas di atas mereka bertiga. Sang ibu pun sadar bahwa pesawat tersebut merupakan pesawat dari musuh, yaitu dari tentara Jerman. Kemudian, ibu tersebut langsung mengajak anak-anaknya pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, Sereza malah menembak pesawat tersebut dengan ketapelnya hingga pesawat itu pun meledak. Namun kejadian itu hanyalah sebuah mimpi. Saat terbangun, para tentara Jerman pun sudah berada di luar rumah Sereza. Sereza berhasil kabur, namun ibunya mati ditembak oleh tentara Jerman. Sereza, seorang bocil berani dari Rusia itu berlari dan berjalan di tengah hutan yang gelap. Di pagi harinya, Sereza sempat bertemu dengan tentara musuh. Namun ia pintar. Sereza segera bersembunyi di akar pohon yang sangat besar. Meskipun saat itu ada ular anaconda kecil di dekatnya, ia tetap bertahan, tidak keluar dari tempat persembunyian tersebut. Setelah tentara musuh itu pergi, Sereza pun kembali melanjutkan perjalanannya menelusuri hutan yang gelap. Sedangkan untuk bertahan hidup, ia harus memakan tumbuh-tumbuhan yang ia temukan di dalam hutan tersebut. Hingga akhirnya, Sereza ditemukan oleh tentara Rusia yang sedang melakukan penyisiran hutan saat Sereza sedang tidur. Tentara itu pun membawa Sereza ke camp. Kemudian tentara itu menyerahkan Sereza ke komandan perang Rusia bernama Nikolai Kuznetsov. Tentara-tentara itu pun memberikan pertolongan kepada Sereza dengan memberikannya makanan dan minuman serta juga merawat Sereza. Saat itu, tentara Rusia sedang berjaga-jaga, mereka semua sedang berbincang-bincang di parit pertahanan. Tiba-tiba tentara Jerman pun menyerang mereka dengan menggunakan bom meriam, dan sontak mereka pun langsung berlarian untuk memberikan perlawanan. Sementara di sisi lain, Sereza sedang diobati oleh perawat cantik bernama Katya. Katya mengobati luka di kaki Sereza yang terkena duri saat di hutan. Tidak lama kemudian, Komandan Nikolai pun datang mengunjungi Sereza dan berbincang-bincang dengannya. Kemudian Nikolai pun kagum kepada Sereza saat mengetahui bahwa Sereza berkeinginan untuk mengikuti perang untuk melawan tentara musuh seolah-olah ia bukan lagi seorang anak kecil. Sampai-sampai Sereza pun menyuruh Komandan Nikolai untuk menunjukkan pistolnya. Dan Sereza pun mengambil pistol tersebut, dan ia langsung memperagakan cara menembak kepada Komandan Nikolai. Keesokan harinya, tentara Jerman dengan kendaraan tank bajainya maju dan menggempur benteng pertahanan dari tentara Rusia. Namun Komandan Nikolai dan pasukannya tetap bertahan dan memberikan perlawanan kepada tentara Jerman, sehingga tentara Jerman pun akhirnya dapat dibuat mundur. Setelah itu, Komandan Nikolai datang mengunjungi perkemahan dan rumah para medis untuk mengecek tentara yang terluka ataupun mati. Dan saat itu, dia juga bertemu dengan Sereza. Kemudian Nikolai memberikan pistol mainannya yang terbuat dari kayu kepada Sereza. Namun bukannya senang, Sereza malah menangis. Hal tersebut dikarenakan Sereza pernah meminta kepada Komandan Nikolai untuk memberikannya senjata asli, bukan senjata mainan dari kayu. Namun Komandan Nikolai berjanji kepada Sereza bahwa ia akan menggantikannya dengan memberikannya baju tentara perang untuk Sereza. Dan Sereza pun merasa senang mendengar hal tersebut. Setelah itu, Sereza pun dipindahkan untuk tinggal bersama dengan Komandan Nikolai. Dan sesuai janjinya, Komandan Nikolai pun membuatkan baju tentara perang untuk Sereza. Dan setelah memakai pakaian tersebut, Sereza pun merasa sangat senang, hingga ia keluar dan seperti menirukan burung. Ia berlari melewati para tentara Rusia yang sedang berjaga. Namun di saat itu, pesawat Jerman pun datang dan mengebom tempat tersebut. Sereza saat itu juga langsung diamankan di sebuah parit. Ia melihat jelas peperangan antara tentara Jerman dengan tentara Rusia, hingga banyak dari tentara Rusia yang terluka. Saat itu, para pesawat dan dokter sudah datang dan sudah merawat tentara Rusia yang terluka. Lalu Sereza pun membantu mereka dan memberikan minum kepada tentara Rusia yang terluka satu persatu.
Selanjutnya, Sereza pun bertemu dengan Katya, dan ia pun tidur di pangkuan Katya. Tidak lama kemudian, Komandan Nikolai pun datang dan berbicara kepada Katya. Saat itu, Sereza sedang berjalan, lalu ia bertemu dengan tentara yang membawa surat dari keluarga tentara yang berperang di situ. Lalu Sereza mengambil alih tugas dari tentara pengirim surat tersebut dan langsung memanggil para tentara yang sedang berjaga dan memberitahukan bahwa ada surat untuk mereka. Para tentara itu pun langsung mengerumuni Sereza dan mengambil surat mereka satu persatu dan memantau sekeliling dari kamp tentara Rusia bertahan. Namun ia melihat ada kaki orang yang bergerak di balik tumpukan jerami. Sereza pun langsung melaporkan apa yang dia lihat kepada Sersan Andrei. Kemudian Sersan Andrei dan beberapa tentara lainnya mengikuti Sereza untuk mengecek lokasi yang dikatakan Sereza bahwa ada orang dalam tumpukan jerami. Ternyata setelah tumpukan jerami itu didekati oleh Andrei dan tentara lainnya, benar saja di situ ada 2 orang tentara Jerman dan akhirnya mereka berdua pun ditangkap. Keesokan harinya, pertempuran antara tentara Rusia dengan tentara Jerman pun pecah kembali. Saat perang sedang berlangsung, Sereza berada di dalam parit. Ia membawakan amunisi dan menawarkan kepada tentara. Barangkali amunisi mereka sudah habis. Namun saat itu Komandan Nikolai sangat terdesak dan membutuhkan bantuan pasukan. Namun naas, kabel alat komunikasinya ternyata terputus. Sedangkan kabel itu berada di tengah-tengah medan tempur yang sedang berlangsung. Lalu salah satu tentara Rusia pergi untuk menyambungnya. Namun sebelum sampai tujuan, tentara itu mati tertembak. Ternyata diam-diam, Sereza mengikuti tentara tersebut. Dan Sereza akhirnya lah yang menyambungkan kabel telepon tersebut. Setelah peperangan selesai, datanglah tentara Rusia dengan 2 ekor anjingnya. Sereza kemudian mendatanginya. Namun saat tentara pemilik anjing tersebut sedang asik berbincang-bincang dengan temannya, Sereza langsung menaiki tandu itu. Dan kedua anjing itu langsung berlari dengan kencang hingga tak terkendali. Tidak lama kemudian, Sereza pun berteriak. Dan tentara pemilik anjing itu pun langsung lari mengejarnya dengan menggunakan motor dan berhasil menghentikan laju lari dari kedua anjing tersebut. Kemudian Komandan Nikolai, Sereza beserta para tentaranya berjalan untuk kembali ke camp dengan mengendarai mobil perang. Namun di tengah-tengah perjalanan tersebut, mobil mereka dibom oleh tentara Jerman. Dan terpaksa mereka semua pun melanjutkan perjalanan hingga sampai pada pos berikutnya dengan berjalan kaki. Dan setelah sampai, Komandan Nikolai pun bertemu dengan jenderal perang Rusia. Saat Komandan Nikolai dan Panglima Perang sedang berbicara, Sereza pun datang dengan menghormat dan berkata bahwa ia siap untuk diberikan tugas. Lalu Komandan Nikolai pun menyuruh Sereza untuk menghitung sisa tentara yang masih hidup. Setelah para tentara disuruh baris oleh Sereza yang didampingi oleh sersan tentara Rusia, lalu tentara itu pun dihitung dan ditulis di secari kertas oleh seorang sersan dan diberikan kepada Sereza. Lalu Sereza langsung pergi menyerahkan kertas tersebut kepada Komandan Nikolai dan sang jenderal. Sereza malah sempat berkata lucu kepada sang jenderal bahwa Komandan Nikolai ingin sekali menikahi suster Katya. Kemudian Nikolai pun tampak malu. Namun sang jenderal malah mengatakan izin diterima dan Sereza pun langsung pergi. Keesokan harinya ternyata sang komandan dan sang jenderal membuat upacara pelantikan dan pengangkatan Sereza kecil dengan memberikannya lencana tentara yang sesungguhnya. Dan Sereza pun menjadi tentara sungguhan. Saat malam hari tiba, tentara Jerman menyerang dan mengebom tentara Rusia hingga Komandan Nikolai pun terluka akibat serangan itu. Komandan pun dirawat oleh Katya dan Sereza pun sangat sedih atas kejadian tersebut. Setelah beberapa hari, akhirnya Komandan Nikolai pun sembuh. Kemudian film pun diakhiri dengan Komandan Nikolai, Katya dan Sereza, dan para tentara berjalan untuk pergi meninggalkan medan perang yang dianggap sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Dan film pun tamat. Jadi gimana filmnya? Cukup menghibur ya? Dan mungkin ada pelajaran ke kalian bahwa anak kecil itu sangat mengikuti perlakuan orang yang ia lihat. Jika ia tumbuh di lingkungan orang-orang yang benar, maka dia akan menjadi orang yang ia lihat. Dan sebaliknya. Oke lah, mungkin sampai sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan terhibur buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Dan stay safe dimanapun kalian berada. Dan bye.